Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Para santri yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melanjutkan pembelajaran secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalian salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa kokoh di atas sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam pertemuan ketiga di dalam pelajaran nahwu. Jadi kemarin telah kita bahas di dalam nahwu itu ada kalam, ada kalimah, dan di kalimah itu ada tiga, ada isim, fiil, dan huruf. Kemudian di pertemuan kedua kita telah menyampaikan apa itu isim dan ciri-ciri isim, untuk kita lebih memudahkan kita untuk mengenali apa itu isim dan bagaimana itu isim. Kemudian pada pertemuan kesempatan yang ketiga ini kita akan masuk ke pembahasan fiil. Nah, kita masuk ke pembahasan fiil. Apa fiil itu? Fiil artinya adalah kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan fiil. Kemudian di dalam fiil itu terbagi menjadi tiga. Ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Fiil madi adalah fiil lampau yang artinya adalah telah dilakukan. Kemudian di situ ada fiil mudhari yang artinya sedang dilakukan, dan fiil amr artinya kata perintah, lakukanlah. Nah, itu terbagi menjadi tiga fiil. Ada fi'lun madi, fi'lun madhi, kemudian ada fi'lun mudhari, fi'il mudhari, dan yang terakhir ada fi'lun amr. Di mana fi'il madi itu berarti telah berlalu, telah dilakukan atau telah berlalu. Kemudian fi'il mudhari itu artinya sedang dilakukan. Kemudian ada fi'il amr yang artinya lakukanlah. Ini kata kerja perintah. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membedakan apakah itu fi'il madi, itu fi'il mudhari, atau fi'il amr? Itulah gunanya kita mempelajari ilmu sharaf, ilmu tasrif. Jadi ketika mentasrif suatu kata, antum akan tahu, oh mana yang fi'il madi, mana yang fi'il mudhari, dan fi'il amr. Jadi kita bisa tahu itu dari pelajaran sharaf. Kemudian kita coba kasih contoh dari macam-macam, mana yang fi'il madi, mana fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sebagai contohnya seperti yang ada di buku antum itu ada alimah. Kemudian ada nasoro. Kemudian ada kataba dan semacamnya. Nah, kita berikan tiga contoh. Itu adalah contoh-contoh fi'il madi. Kemudian bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Kita tasrif alima ya'lamu menjadi ya'lamu. Alima ya'lamu. Kemudian nasoro menjadi yansuru. Kemudian di situ ada kataba menjadi yaktubu. Nah, kemudian di situ juga ada fi'il amr. Bagaimana mengubah fi'il amr? Ketika kita tasrif, misalkan alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam, ketahuilah. Nah, jadi di situ
kita bisa tahu seperti yang Anda omongkan tadi itu dari pelajaran sorof. Alima ya'lamu i'lam, nasoro yansuru unsur, kataba yaktubu uktub. Nah, kurang lebihnya untuk pembahasan fiil itu seperti ini. Jadi nanti bisa antum lebih pahami lagi ke depannya. Kemudian kita masuk pembahasan kalimah yang ketiga. Kemarin kita sebutkan kalimah itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf. Kita masuk ke pembahasan huruf. Nah, para ulama nahwu, para ahlun nuha itu mengatakan bahasanya huruf itu laisa ma'nan fi nafsi. Laisa ma'nan fi nafsihi. Maksudnya apa? Ini artinya adalah tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Jadi huruf ketika dia berdiri tanpa berdampingan dengan isim, tanpa berdampingan dengan fi'il, maka dia tidak memiliki makna sejati. Jadi nggak bisa diartikan. Nah, contohnya ada di buku antum. Itu ada beberapa contoh. Di situ penulis memberikan hal. Kemudian wa summa inna. Wa summa inna. Inna summa au qad. Au qad. Saufa. Nah, anak kasih contoh. Hal itu ketika dia berdampingan dengan fi'il ataupun isim, dia memiliki makna sempurna. Hal taktubul an, contohnya. Apa artinya? Apakah kamu sekarang menulis? Kalau dia tidak berdampingan dengan isim atau fi'il, hal. Apakah? Maksudnya apa? Dia sejatinya itu nggak memiliki makna. Hal itu artinya apakah? Kemudian wa. Wa itu dan. Ketika kita menyebutkan wa, apa antum paham? Dan. Maksudnya apa? Kan enggak. Tapi disambung misalkan yadhabu Ahmad wa Muhammad. Nah, Ahmad dan Muhammad itu pergi. Nah, di situ maka baru wawu itu memiliki arti. Kemudian summa. Summa itu artinya kemudian. Sama, ketika dia disebutkan sendiri, itu juga dia tidak memiliki makna sejati. Kemudian di situ ada inna. Inna artinya adalah bahwasannya. Kemudian ada au. Au itu atau. Kemudian ada qad. Qad itu telah. Qad, ketika kita menyebutkan qad di dalam bahasa Arab, telah. Maksudnya telah apa? Maka dia nggak memiliki arti. Oleh karena itu kenapa para ulama mengatakan laisa ma'nan fi nafsi. Ketika dia disebutkan sendiri maka dia nggak punya arti. Tapi ketika dia disebutkan berdampingan dengan fi'il ataupun isim, maka disitulah dia memiliki makna sejati. Kemudian ada saufa. Saufa itu biasanya bersambung dengan fi'il yang artinya akan dilakukan. Contohnya saya akan menulis. Berarti saya akan melakukan suatu hal yang nantinya akan saya lakukan di kemudian waktu. Itu menjadi sa'ak tubuh dan semacamnya. Nah, di sini anak artikan ya, biar antum lebih enak. Hal itu apakah? Kemudian wawu itu dan, summa itu kemudian, inna itu bahwasannya, kemudian au itu atau, kode itu telah. Biasanya ini bersambung dengan fi'il madhi. Kalau dia bersambung dengan fi'il madhi, artinya adalah sungguh-sungguh telah dilakukan. Tapi kalau dia bersambung dengan fi'il mudhari, itu artinya kadang-kadang dilakukan. Contohnya, saya kadang-kadang bermain bola. Qad al-abul quratal qadam. Nah, itu kadang-kadang saya main bola artinya. Tapi kalau disambung dengan fi'il madhi, contohnya, saya telah bermain bola. Qad la'ibtu quratal qadam. Nah, jadi seperti itu. Nah, saufa itu akan. Nah, mungkin cukup ini saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi Ana pribadi dan manfaat buat antum sekalian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.